Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kembali kita di channel Papal Masuk YouTube bersama saya. Hari ini sedikit ingin menginformasikan atas nama Kaur Umum dan Perencanaan Desa Teluk Papal membantu menginformasikan tentang pengumuman seleksi calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020. Khususnya pengumuman ini saya sampaikan kepada masyarakat Desa Teluk Papal dan pada umumnya masyarakat se-Kabupaten Bengkalis. Semoga pengumuman ini dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi yang saya sampaikan. Dalam rangka seleksi calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis mengundang warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk pemilihan tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Persyaratan sebagai anggota KPPS. A. Warga negara Indonesia. B. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun. C. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. D. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. E. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun, tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan atau pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS. G. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. H. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. I. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. J. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. K. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Dan L. Tidak mempunyai penyakit penyerta atau komorbiditas. M. Belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. Penghitungan jabatan anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota dengan prioritas sebagai berikut. 1. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008. 2. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013.
3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018. 4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019. 2. Kelengkapan persyaratan. Pendaftaran menyerahkan kelengkapan dokumen berupa A. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. B. Surat pernyataan yang memuat 1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. 3. Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan, termasuk surat pernyataan tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan atau pemilihan paling singkat 5 tahun, tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan atau pemilihan. 4. Bebas dari penyalahgunaan narkotika. 5. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. 6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU atau KIP, kabupaten atau kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. 7. Belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS. 8. Tidak mempunyai penyakit penyerta atau komorbiditas. 9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. 10. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Dokumen surat pernyataan dibuat dalam 1 lembar dan bermaterai cukup serta ditandatangani oleh calon anggota KPPS. C. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atau sederajat. D. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk. E. Daftar riwayat hidup. F. Pas foto berwarna 4x6 cm 3 lembar. 3 Romawi. Dokumen pendaftaran. Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat 3 rangkap, yaitu 1 rangkap asli dan 2 rangkap salinan dan dimasukkan ke dalam map. 4 Romawi. Waktu dan tempat pendaftaran, yaitu pada hari Kamis sampai dengan hari Rabu, tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 Oktober tahun 2020. Waktu pukul 8 sampai dengan pukul 16 WIB. Tempat pendaftaran yaitu di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara atau PPS di desa atau kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara atau PPS di wilayah setempat. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui khususnya masyarakat Desa Teluk Papal dan pada umumnya kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis. Bengkalis 1 Oktober 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.
Nah, itulah dia pengumuman dari KPU tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Ini timelinenya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa di screenshot sehingga mudah untuk panduan ketika membuat surat pendaftaran atau surat. Nah, di sini ada surat pendaftaran sebagai calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kabupaten Bengkalis. Yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir atau usia, pekerjaan atau jabatan, dan alamat nomor HP. Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota KPPS berdasarkan pengumuman seleksi calon anggota KPPS KPU Kabupaten Bengkalis. Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya ada surat pernyataan calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ini yang bertanda tangan di bawah ini nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir atau usia, pekerjaan atau jabatan, kemudian alamat. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota KPPS Kabupaten Bengkalis setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan lain-lainnya. Ada 10 pernyataan. Bermaterai 6.000. Selanjutnya ada daftar riwayat hidup calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara Kabupaten Bengkalis disertai dengan pas foto berwarna 3x4. Nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir atau usia, pekerjaan atau jabatan, agama, dan alamat. Status perkawinan, belum atau sudah atau pernah kawin. Nama istri atau nama suami. Kemudian jumlah anak. 8 riwayat pendidikan. 9 pengalaman pekerjaan khusus kepemiluan dan non kepemiluan. 10 karya tulis atau publikasi khusus pemiluan atau demokrasi B non kepemiluan. 11 pengalaman organisasi. Di sana ada kolom 1 nomor, kolom 2 nama organisasi, kolom 3 jabatan, kolom 4 tahun. 12 lain-lain. Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti kepemenuhan syarat calon anggota panitia pemungutan suara Kabupaten Bengkalis. Kemudian pemerintah Kabupaten Bengkalis dari Dinas Kesehatan perihal penunjukan rumah sakit atau puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan narkotika PPK, PPS, KPPS. Nama-nama fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dan narkotika bagi PPK, PPS, dan KPPS. Untuk Kecamatan Bengkalis, nama puskesmas 1 Puskesmas Bengkalis, 2 Puskesmas Pematang Duku. Kemudian Kecamatan Bantan, nama puskesmasnya Puskesmas Pambang dan Puskesmas Selat Baru. 3 Kecamatan Bukit Batu, Puskesmas Sungai Pakning. Kecamatan Siak Kecil, puskesmasnya di Lubuk Muda dan Sadar Jaya. Kecamatan Bandar Laksmana, Puskesmas Tenggayun. Kemudian Kecamatan Batin Selapan, di puskesmasnya di Sebangar dan Balai Kemakam. Untuk Kecamatan Mandau, puskesmasnya di Duri Kota dan Pematang Pudu. Kemudian 8 Kecamatan Pinggir, puskesmasnya ada di
Puskesmas Pinggir, dan Puskesmas Muara Basung. Ke-9, Kecamatan Talang Muandau, puskesmasnya di Seraiwangi. Yang ke-10, Kecamatan Rupat, puskesmas yang ditunjuk adalah Batu Panjang dan Puskesmas Teluk Lecah. Yang ke-11 atau terakhir, Kecamatan Rupat Utara, yaitu puskesmas yang ditunjuk adalah Puskesmas Tanjung Medang. Nah, inilah informasi yang dapat saya sampaikan melalui channel YouTube Papal Masuk YouTube atas nama Kaur Umum dan Perencanaan Desa Teluk Papal sebagai perpanjangan tangan dari KPPS Desa Teluk Papal, dari PPS Desa Teluk Papal. Nah, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jangan lupa mohon bantuannya untuk men-share atau membagikan video ini agar teman-teman yang lain juga dapat mengetahui informasi yang saya sampaikan. Kemudian jangan lupa di like, kemudian di subscribe yang belum subscribe, agar channel kami dapat berkembang. Sampai di sini saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.